Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya yang bertema Manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Sebelum melanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Intan Rizky dan teman-teman saya yang dari kelompok 5 ada Aji Saputra, Cecilia Teresia Jessica, Febriana Puspitarani, dan Raimundus Valentino. Yang pertama yaitu latar belakang. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk yang berpikir, makhluk yang instability. Manusia sebagai makhluk individu tidak pernah statis, selalu mengalami perubahan baik kemampuan fisik maupun kemampuan psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial sejak lahir sampai kematiannya tidak pernah hidup sendiri, tetapi selalu berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda-beda satu sama lain. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, akan selalu saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kedua, apa peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ketiga, apa yang dimaksud dengan dinamika interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan dilema antara kepentingan individu dan masyarakat. Lalu kita lanjut ke hakikat manusia sebagai makhluk dan sosial. Unsur-unsur menurut Herimanto dan Winarno tahun 2010. Yang pertama, susunan kodrat manusia yang terdiri atas raga dan jiwa. Yang kedua, sifat kodrat terdiri atas makhluk, individu, dan sosial. Ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk individu. 1. Individu merupakan manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifikan dalam dirinya. 2. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fonetip dan genotip. 3. Lahir sebuah pandangan individualisme. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zon politikon atau manusia sosial. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan orang lain, membantu dan berusaha untuk membahagiakan orang lain yang membutuhkan. Faktor penyebab manusia hidup bermasyarakat menurut Hermanto dan Winarno. 1. Hasrat untuk memenuhi keperluan makanan dan minuman. 2. Hasrat untuk membela diri. 3. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama, manusia tunduk pada peraturan dan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang jika ia hidup di tengah-tengah manusia. Peranan manusia sebagai makhluk individu: mewujudkan harkat dan martabat yang mulia, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasar sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup, menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Peranan manusia sebagai makhluk sosial antara lain melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok, menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial antara lain norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan atau adat, norma hukum, dan mengupayakan terlaksananya kewajiban. Dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Bentuk interaksi sosial yang pertama asosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah kepada persatuan, yang meliputi akomodasi, kerjasama, asimilasi, akulturasi. Dan yang kedua,
disosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan yang meliputi persaingan, pertikaian, dan pertentangan ataupun kontroversi. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu kontak sosial bersifat positif dan negatif, dan juga yang kedua, kontak sosial bersifat primer dan juga sekunder. Dilema antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat harus seimbang sesuai dengan situasi dan juga kondisi yang memungkinkan. Kesimpulannya, proses sosialisasi akan membuka berbagai macam cakrawala pengetahuan yang besar bagi setiap individu. Individu akan menerima berbagai macam proses pengetahuan karena proses sosialisasi. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit kami berdiri di depan, semoga presentasi kami memberi makna. Terima kasih. Assalamualaikum.